Pemirsa, salah satu dari 3 ustadz yang ditangkap Densus 88 terkait terorisme, Ustadz Zain An-Najah merupakan pengurus MUI Pusat. Lalu bagaimana MUI melihat kasus penangkapan ini? Saat ini kita sudah terhubung dengan Ketua MUI Pusat, Kiai Holil Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Amin. Kiai, terkait Ahmad Zain Najah ini sudah berapa lama yang bersangkutan sebenarnya aktif di Komisi Fatwa MUI? Saya tahunya sejak lama ya. Mulai sebelum tahun 2000 kemarin pemilihan pengurus baru, beliau sudah jadi pengurus di Komisi Fatwa MUI Pusat dari Dewan Dakwah Islam Indonesia. Baik. Jadi karena kita memang perwakilan ormas-ormas, tentu ada keterwakilan dari ormas-ormas Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Kiai, lalu apa langkah yang akan ditempuh MUI dan juga apakah akan ada pendampingan hukum? Ya, kami menyerahkan penuhnya kepada proses hukum. Tapi tetap kita pada asas praduga tak bersalah. Oleh karena itu seluruh warga negara mempunyai hak untuk ya membela diri, punya hak juga punya pendampingan hukum, dan punya hak untuk mendapatkan hak-hak hukumnya. Itu adalah bagian dari hak dasar kita ya. Oleh karena itu, nah tentunya kita jangan dulu menghakimi, meskipun dalam proses ini adalah dugaan mungkin sudah tersangka, tetapi keputusan tetap menunggu pada proses hukum di pengadilan kita. Dan tentunya Majelis Ulama Indonesia, ya karena ini framingnya kan menjadi Majelis Ulama Indonesia, padahal yang bersangkutan adalah tentu tindakan pribadi, bukan tindakan institusi. Nah, kemudian kami pun juga tidak mengetahui, makanya kami tidak mempunyai bukti-bukti. Tadi Pak Sekjen sampaikan yang berhak membeberkan dan nanti juga menjelaskan kepada umat adalah Densus 88, karena memang mereka yang tahu buktinya dan nanti dibuktikan di pengadilan. Tetapi pada proses ini umat banyak yang bertanya karena itu aktivitasnya sebagai dai. Ya, Ustadz Farid Khotbah adalah dikenal bahkan bikin partai dakwah. Kemudian Ustadz Dr. Zain An-Najah juga adalah Ustadz. Ya, tentu banyak umatnya yang banyak belajar, ini butuh mendapat penjelasan. Karena kami sendiri di MUI juga tidak mengetahui itu. Baik, Kiai, dengan kejadian ini apakah MUI akan mengevaluasi lagi anggota-anggota MUI lainnya? Ya, kalau posisinya biar lebih konsentrasi, ini mungkin menjadi pagu kita yang tersangka berkaitan dengan hukum, kita yang nonaktifkan biar lebih konsentrasi dan mengikuti proses hukum itu dengan baik. Karena ini persoalan pribadi bukan persoalan institusi di Majelis Ulama Indonesia, tentu kita menonaktifkan dari keanggotaan Komisi Fatwa MUI. Kemudian berkenaan dengan yang ada, ya kalau memang kita ada yang utamanya terpapar, ya kita kan lihat buktinya. Jadi kita bukan berangkat dari suudzon. Di MUI itu berangkat dari husnudzon. Jadi husnudzon kita organisasi yang legal, organisasi yang berbasis di masyarakat, dan sudah dikenal di masyarakat. MUI sebagai payung besar ya tentunya yang direkomendasi dari masing-masing organisasi atau dikenal di masing-masing organisasi, kita percaya adalah ia adalah punya wawasan kebangsaan, punya cinta tanah air, NKRI. Nah, kecuali ada bukti-bukti ya seperti sekarang namanya diindikasikan, jangan dulu divonis ya, diindikasikan dan diduga, itu tentu kita menghormati proses hukum. Baik. Kiai, apakah Kiai menilai penangkapan 3 ustadz ini masuk dalam kategori kriminalisasi terhadap ulama? Saya punya husnudzon bahwa pemerintah kita, Densus kita bekerja secara profesional. Oleh karena itu jangan sampai ada salah tangkap. Jangan sampai tidak bisa membuktikan sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu kami di Majelis Ulama dalam rapat yang kami lakukan, ini termasuk rapat darurat ya, karena bukan rapat pada kebiasaannya menyikapinya, tentu karena ini penegak hukum yang melakukan. Ya kita percaya kepada penegak hukum. Kalau tidak percaya pada penegak hukum, kita tentunya kita tidak menjadi warga negara yang baik. Akan tetapi ini kan baru proses. Nanti pengadilanlah yang akan berbicara itu. Oleh karena itu jangan sampai divonis. Pertama, kita sudah memvonis sebelum hakim memvonisnya sebagai teroris. Kita tunggu dulu
sampai ada keputusan hukum itu. Kemudian framing, saya berharap framing bahwa ini seakan-akan di MUI, ya karena kan perwakilan dari ormas. Meskipun kami secara keormasan, keislaman bertanggung jawab, ini kan menjadi mengarah kepada kelembagaan framingnya itu. Ini yang perlu kita luruskan. Kami tidak mengetahui aktivitas yang didugakan atau kalau nanti disangkakan oleh Densus 88 kepada para asatid ini, tentu perlu Densus itu menjawabnya. Jangan sampai ada keraguan, ya, seperti tadi ada kesan kriminalisasi. Kalau sekali lagi, kalau tidak bisa membuktikan, ya pasti kriminalisasi. Tapi kalau bisa membuktikan, disinilah kerja negara, pemerintah, bagaimana menciptakan Indonesia yang damai, Indonesia yang baik, tentunya tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, selain tadi ada dugaan juga ataupun ada yang memberi tanggapan bahwa ini kriminalisasi terhadap ulama, ada dugaan juga ini upaya untuk mendegradasi MUI. Tanggapan Kiai Holil Nafis sendiri seperti apa? Ya kalau soal mendegradasi biasa, di hidup ini ada yang suka tidak suka. Perjuangan Rasul aja yang dielulukan oleh seluruh dunia aja masih banyak hambatannya. Bagi kami, bagi orang yang mengindikasikan itu, bagian dari tantangan perjuangan yang harus kita buktikan. Di sini kita membuktikan bahwa MUI itu anti terhadap terorisme. MUI itu mendukung untuk pencegahan ekstremisme. Dengan apa? Pertama, MUI itu pada tahun 2004, Fatwa nomor 3 sudah mengeluarkan tentang hukum terorisme itu adalah haram. Itu bukti kalau MUI adalah mendukung dan mendukung terhadap pemberantasan terorisme, dan juga MUI juga mengikut ya menghilangkan ispo-ispo yang mengarah pada ekstremisme itu. Yang kedua, pada hasil musyawarah nasional yang lalu pada tahun 2000 kemarin, itu diputuskan tentang adanya lembaga namanya BPET, Badan Penanggulangan Ekstremisme Terorisme. Di bawah Majelis Ulama Indonesia ada badan tersendiri. Itulah bagaimana MUI itu konsen untuk menghilangkan ekstremisme dan terorisme ini. Namun demikian, ketika ditangkap begini, kita asumsinya penegak hukum itu mempunyai bukti. Kalau tidak punya bukti berarti sembrono, berarti hilang nanti kepercayaan umat. Karena kami percaya punya bukti, tetapi buktinya itu apakah valid atau tidak itu harus dibuktikan di pengadilan. Maka kami mendukung proses hukum, dan yang bersangkutan di MUI kami nonaktifkan, sehingga clear bahwa itu adalah aktivitas pribadi, dan kalau memang nanti ada bukti bahwa dia tidak terlibat, harus dibersihkan nama baiknya. Tapi kalau itu terbukti bahwa dia terlibat, tentu menjadi pelajaran bagi kita bagaimana kita bisa benar-benar Indonesia bisa bebas dari paham-paham yang mengarah pada ekstremisme dan terorisme. Baik, terima kasih Ketua MUI Pusat Kiai Holil Nafis atas kesempatannya untuk pemirsa TV One. Kita harapkan kasus ini dapat berjalan dengan lancar, ditangani dengan baik, dan juga bukti-bukti yang diperlukan dapat diperlihatkan kepada publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.